Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang kelompok kami, yaitu judulnya Perkembangan Teknologi Komunikasi. Perkembangan Teknologi Komunikasi, mata kuliah Teknologi Media Komunikasi. Anggota kelompok kami ada Abdul Haris Nur Hidayat, Ahmad Fauzi Ramadan, Alvin Hidayat, Alian Fikri Nur Ramadiani, Delvi Greza Putri, Muhammad Hafiz, Sandra Leonora. Pengertian teknologi komunikasi berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan komunikasi. Kata teknologi berasal dari kata Latin yang berakar dari kata texere yang artinya menyusun atau membangun. Ya, teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan, sebab dan akibat untuk mencapai suatu tujuan. Teknologi memiliki dua aspek, yaitu hardware, biasa disebut perangkat keras, dan software, perangkat lunak. Sementara komunikasi sendiri disimpulkan dari pakar Joseph A. DeVito pada tahun 2000, Bernard Barelson, dan Gary A. Steiner bahwa komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Teknologi komunikasi. Secara umum, kata teknologi dapat diartikan sebagai entitas ataupun dapat merujuk pada suatu kumpulan teknik-teknik, tetapi dalam konteks ini, teknologi diartikan sebagai suatu kondisi pengetahuan manusia berkaitan dengan cara untuk memadukan berbagai sumber untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihendaki maupun untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan komunikasi diartikan sebagai alat penghubung atau interaksi. Teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu peralatan baik keras atau hardware maupun lunak software pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga saling bertukar informasi satu dengan yang lain. Perbedaan teknologi komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi lebih ditekankan pada hasil data yang diperoleh, sedangkan teknologi komunikasi ditekankan pada bagaimana suatu hasil data dapat disebarluaskan dan sampai ke tempat tujuan. Teknologi komunikasi hardware-nya contohnya kayak telepon seluler, fax email, telegraf, walkie-talkie, dan lain-lain. Sedangkan softwarenya di komunikasi itu softwarenya Line, WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, dan lain-lain. Kalau teknologi informasi itu cuma punya hardware-nya doang, contohnya televisi, radio, koran, dan majalah. Berikutnya sejarah dan perkembangan. Teknologi komunikasi untuk menyampaikan informasi telah bergulir sejak zaman prasejarah. Awalnya komunikasi menggunakan suara, dengusan, dan isyarat tangan, lalu berkembang sampai sekarang menggunakan peralatan komunikasi yang lebih modern. Yang pertama, masa prasejarah 3000 sebelum Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Lalu mereka melukis mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Yang kedua, masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Di masa sejarah teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lagi caranya menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif
oleh bangsa Mesir kuno di tahun 1570 sampai 1845 sebelum Masehi. Sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Lalu masa tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Serat papirus ditulis beragam informasi. Selanjutnya, Ceylon dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem pencetakan memakai blok kayu yang ditore dan dilumuri tinta. Yang ketiga, masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus mencapaikan informasi lebih cepat dan instan. Ya, selanjutnya ada contoh-contoh perkembangan teknologi komunikasi. Ini pertama ada teknologi komunikasi berupa lukisan gua. Lukisan gua diklaim menjadi metode komunikasi tertua yang ada di dunia. Metode lukisan gua difungsikan sebagai sebuah tanda komunikasi manusia purba dalam menandai daerah mereka. Tak hanya untuk menandai wilayahnya saja, lukisan gua juga menjadi media untuk merekam berbagai peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Yang kedua, ada teknologi komunikasi melalui simbol. Diketahui terdapat ukiran batu yang disebut sebagai petroglyphs yang ditemukan serta dikenalkan pada tahun sekitar 10.000 sebelum Masehi. Ukiran batu tersebut difungsikan sebagai media perekam cerita oleh manusia purba. Yang ketiga, ada teknologi komunikasi menggunakan tanda asap. Teknologi komunikasi tanda asap ini dikenal sebagai sinyal yang digunakan atau difungsikan untuk mengirim pesan atau informasi. Penggunaan teknologi komunikasi tanda asap ini cukup populer dan paling banyak digunakan di Cina. Yang keempat, ada teknologi komunikasi penggunaan merpati. Nah, di sini ada burung merpati itu sangat populer karena mereka mengetahui arah kemana mereka terbang, arah menuju ke rumah mereka, bahkan setelah mereka melalui perjalanan yang jauh dan panjang. Yang kelima, ada teknologi komunikasi sistem pos. Setelah berkembangnya zaman, manusia semakin sadar untuk menghentikan penggunaan merpati sebagai pengirim pesan dan beralih dengan menggunakan jasa kurir. Sistem pos ini membuat seseorang yang ingin mengirimkan pesan harus mengirimkannya ke orang lain dan akan dikirim ke penerima lewat layanan pos. Yang keenam, ada teknologi menggunakan koran. Koran atau yang dulu dikenal sebagai surat kabar merupakan teknologi komunikasi yang masih digunakan hingga saat ini. Surat kabar atau koran berisi tentang penyampaian sebuah berita yang disampaikan secara tertulis serta berbagai peristiwa yang sedang berlangsung saat itu. Yang ketujuh, ada teknologi komunikasi menggunakan radio. Munculnya teknologi komunikasi, media cetak berupa koran disusul dengan kemunculan radio. Radio sendiri merupakan sebuah teknologi komunikasi yang dapat menghasilkan suara dan memberikan berita serta hiburan untuk masyarakat. Yang kedelapan, ada teknologi komunikasi menggunakan telegraf. Telegraf menjadi alat komunikasi listrik pertama yang dapat mengirim pesan berupa teks. Telegraf diciptakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengirim pesan dalam bentuk teks untuk membantu menyebarkan informasi ke penjuru negeri. Yang kesembilan, ada teknologi komunikasi menggunakan telepon. Telepon menjadi penemuan yang memegang peran penting pada saat itu. Telepon sangat diandalkan untuk berbagai situasi baik di rumah maupun di kantor. Alat komunikasi ini memberikan akses untuk penggunanya dalam mengirimkan suara dan akan diubah menjadi sebuah sinyal. Yang ke-10 ada teknologi komunikasi menggunakan televisi. Televisi menjadi teknologi komunikasi kesekian yang masih digunakan hingga saat ini. Televisi sendiri merupakan suatu sumber hiburan untuk masyarakat yang mencakup dunia secara luas. Yang ke-11 ada teknologi komunikasi menggunakan komputer. Komputer diciptakan pada tahun 1930 oleh seorang insinyur bernama Van Neher-Bush yang berasal dari Amerika. 16 tahun kemudian, para ilmuwan dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, menciptakan sebuah komputer digital yang diberi nama ENIAC. Alat ini dikendalikan dengan tabung tanpa udara atau hampa. Nah, di yang ke-12 ada internet. Dunia internet telah membawa orang-orang semakin dekat, terlebih setelah adanya website, di mana Tim Berners-Lee menemukan www atau World Wide Web
di tahun 1990. Kemudian satelit mendukung internet. Dengan internet kita bisa mencari apapun di mana saja di seluruh dunia. Lalu koneksi nirkabel mulai muncul pada tahun 1991. Sejak saat itu orang-orang mulai kecanduan dengan internet. Yang ke-13 ada surel atau email. Surel atau email merupakan salah satu media komunikasi yang paling formal dan biasanya hanya digunakan di kantor atau kampus. Dan yang ke-14 ada teknologi komunikasi selanjutnya adalah adanya pesan teks. Pesan teks di mana berbagai penyedia jaringan digunakan untuk mengirim teks. Orang pertama yang mengirimkan teks adalah Neil Papworth, yaitu seorang insinyur yang menekan pesan teks pada tahun 1992. Sejak saat itu orang hingga sekarang pesan teks sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial dalam berkomunikasi jarak jauh. Yang terakhir ada media sosial. Sekarang ini hampir semua orang membagikan seluruh cerita hidup mereka di media sosial. Platform media sosial bisa membantu orang-orang untuk berbagi foto, video, dan semua hal di internet. Teknologi komunikasi dari analog ke digital. Komunikasi analog adalah media dari sistem analog yang menggunakan sinyal dalam bentuk gelombang yang berlanjut. Data tersebut dikirimkan melalui gelombang-gelombang tersebut hingga mengubah karakter dari gelombang tersebut. Dua syarat karakteristiknya yaitu amplitudo dan frekuensi. Komunikasi analog dapat mengirim data yang berjauhan, namun jika terlalu jauh akan lebih mudah terganggu dengan noise. Dan jika semakin jauh, sinyal akan semakin lemah. Untuk memperkuat sinyal yang jauh tersebut, digunakanlah alat penguat sinyal yaitu amplifier. Kemudian ada juga komunikasi digital. Seiring berjalannya waktu, sistem komunikasi semakin canggih, termasuk mulainya menggunakan sistem digital. Sinyal pada sistem digital adalah 0 dan 1, sehingga tidak mudah terganggu noise. Namun, kelemahan komunikasi digital jarak jangkau pengiriman datanya relatif dekat. Salah satu sistem digital yang sering ditemui adalah mobile phone atau telepon seluler. Selanjutnya adalah teknologi komunikasi dari bagian dari teknologi komunikasi dari analog ke digital. Perkembangan pada komunikasi memudahkan kita dalam berkomunikasi dimanapun, kapanpun. Perkembangan yang bertahap dari komunikasi yang menggunakan sistem analog, frekuensi bunyi, sampai menggunakan sistem digital. Sistem digital 0, 1, sampai layar. Ini udah mati ya Zoom ya? Bagaimana? Iya, di gue tulisannya limitnya. Iya. 10 menit lagi maksudnya itu. Oh, ya udah, maaf ya aku ulang ya, agak cepet deh. Selanjutnya adalah teknologi bagian dari teknologi komunikasi dari analog ke digital. Perkembangan pada komunikasi memudahkan kita dalam berkomunikasi dimanapun, kapanpun. Perkembangan yang bertahap dari komunikasi yang menggunakan sistem analog, frekuensi bunyi, sampai menggunakan sistem digital 01 sampai layar. Yang pertama adalah teknologi 1G. Munculnya teknologi mobile phone atau HP yang menggunakan sistem analog di sini. Inilah generasi di mana kita bisa menelpon seseorang dari jauh, seperti yang kita tahu 1G atau analog mengirimkan data dalam bentuk frekuensi. Teknologi 2G sudah menggunakan sistem analog. Teknologi ini sudah lebih baik dari sebelumnya dikarenakan adanya layanan data, keamanan lebih terjamin, dan sudah berbentuk digital. Yang sering kita tahu jenis komunikasi pada teknologi ini adalah SMS atau Short Message Service. Basis teknologi ini adalah CDMA atau Code Division Multiple Access dan TDMA, Time Division Multiple Access. Yang ketiga, teknologi 3G. Tidak hanya bisa voice call atau telepon atau SMS saja, dikarenakan kecepatan transfer data mencapai 144 kbps sampai 2 mbps, teknologi ini sudah bisa menggunakan video call yang merupakan komunikasi saling bertatap muka atau melihat video seperti ini, seperti yang kita lakukan saat ini. Yang kemudian teknologi 4G merupakan teknologi yang sudah sangat maju. Teknologi ini sudah bisa mengintegrasikan
voice dan data dalam satu channel, dan juga teknologi ini sudah memiliki bandwidth yang besar sehingga mendukung berbagai layanan internet dan multimedia. Oke, sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya telah menonton video kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan kepada Pak Arya Dila selaku dosen.